mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala aduluka bikanzil Quran atau bi umbil Quran. Dan niku ala Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampeyan teng mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem nggih. Niku ngono nggih. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Nggih, lafaz-lafaz yang dadi pakem pun dadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kulo benar dan ini harus disyariatkan ya. Kulo nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kangge dia Hamid kangge guru-gurune kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya, niki kulo terangaken ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai napa nggih tiyang sing nyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa salat? Intinya Kanjeng Nabi nek hadis qudsi Allah dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain, sebagian riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana na'budu wa ia kana nasta'in, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakarani abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadza li abdi wa li abdi masalah. Ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Okay. Perlu kula aturaken teng mriki bahwa ya kula bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung. Sampai ngintikan, fa'idha qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin, qala hamidani abdi, hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik. Ini penting kalau aturakan, sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi.
Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten enten istighfar. Kulo nu termasuk ulama sing nek istighfar rada pelo. Dia tahu dia sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya, menjadi apa? Pakem. Boten hamitullah, tapi alhamdulillah amun salah paham ya. Kalau bolak-balik matur dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamitullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Umpama muji tenan muji nganti sepiro. Digane Mustafa menunggu aku hormat bagus Pak. Hormati Mustafa paling sepira, paling nyucup. Adik raja dikekno. Nah, umpama hormat nganti napa? Sepira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidu wa. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Lumpah mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rata balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati Sultan, oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Gitu. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu kalah Prabowo. Ini kalau balen. Ini benar ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balen ini. Kalau mau kan menwatir, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kuti. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji aku. Pengiran tersandung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu lughat kata sengkala. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Yang misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? DPR. Iku umpama muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampean mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah wis. Itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah wisumat. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah wisumat. Tapi dipakemkan Allah wis. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazahi. Mergo wiridan model kaya Gus Nane iku jek ana anania ya muni sekolah kula. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kita muni saya umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah. Nah, lagi radio napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah.
Begitu seterusnya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara, bahwa ini presiden orang agung misalnya, ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Saya itu yang dimaksud wa ma qadaruhu haqqan apa qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngertas hadis tadi Nabi hamidullah atau sabtu buat nanti semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitane mbek makhluk. Kowe muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ana bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Itu yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Kau no bakat manusia belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan niku. Jadi malaikat yang pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tahu roh tahu lagu sing neraka sik muji itu. Ya ngertos Gusti kula ge jaga. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok iwek pangeran. Lha kuwi tak lebokno neraka sik muji aku. Lha nopo hubungane neraka mek kula. Hubungane kula mek jenengan nggih muji. Kula neraka nggih boten enten apa. Kalau lah perasaan ngoten, saya sebagai orang alim perasaan gua. Umpama malaikat Jibril ngandani aku, aku min ahli nar, bukan nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa. Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-had. Saya dapat surga apa enggak, ya harus tetap begitu. Akhirnya pangeran takok, lha kowe nyembah aku, amen nguji aku piye? Mungkin nen roh kok. Oh, jadi malah diterangno pangeran. Lha apa hubungannya Gusti kalau nen roh kok mek muji? Ada hubungan. Nah, jenenge kawula ya tetep muji napa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, itu bahwa cara bahasa balaghah jenis kalam khobar, kalam sudah dipakemkan, tidak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana hudu wa iya kana. Kula namung nyembah jenengan, namung culun tulung teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung yo. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Angger nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada jane Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Orga gak nyuwun tulung mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas shiratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman, sama ridho, sama qada-qadar. Ini gue eling-eling. Lalu kalau bolak-balik matur, kalau sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 nganti jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten pulang.
Kulo kok bolak-balik matur, kulo berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji. Kulo nggih ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sadar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Dan kados kulo ini misalnya ditekdir sing ben kuat haji, ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji, wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an wa 'allama, ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat di duit, sing seneng jabat ya nikmat di jabatan, seneng wedoan nikmat di bojo ayu akeh. Paham, sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing dilo, seneng omongan didang-diding wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan yaitu tidak bisa syukur. Nggih rungokno tenan. Kok kowe kaji ping 100 apa ya anggere ra iso syukur ora nang swarga. Paham ya? Gitu. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya jadi ringan. Wong mateni wong hadisnya jadi ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yasbir ala bala'i fallatu proban siwa'i wal yakhrus min tahti ardi wa samai. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek-entekan. Kon golek pangeran. Kok sama berbumiku. Terus dapat tiga ruhin barang ditampung di oleh. Ancaman pada zina tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancaman wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jana istisna ilaman tabah. Walladzina lad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasni. Sampai wa ma yaqal dalika yalqa asaman terus yudu ayatu dimanan terus sampai isih ora ilaman tabah. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak baik. Pokoke hukume pangeran baku. Waling kafar tu mina azabina apa? Lasa itu ora ana istisna ora ana ilaman tak baik ora. Bang ben kowe kudu syukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wes pakem. Cocok ra cocok kudu napa? Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain syakartum la azidan aku. Wala in kafartum min azabil asad. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan. Sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kalau sering lunga piyambak, saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dijujuk santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri, wong aku urip dhewean iso syukur ndak. Kadang ning dalan dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pangeran syukur bersyarat. Syukur apa? Bersyarat.
bangunan politik tapi bangunan kontrak politik tapi koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Hubungan pangeran harus pakem ora oleh napa bersyarat. Jika sekolah saat ini kayak kalau kandani, anak kulo di kelas SD kulo latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan nggak apa-apa harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan terus final. Allah wis sama. Harus ini. Termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak. Kalau ngerasa di surga kita niki pas mulang, pas senang pengiran di surga. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada yang hikam wonten lau asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Lau po akhirat mbok parani. Saiki lah iku. Wis akhirat. Terus diterangno mek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena ora apa ngenteni sok. Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengenannya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun kan, wah Gus saya ini Senawali, serah kena Dinut, misalnya Mustafa, iya kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai iki. Wong penting-penting iki. Berarti aku turun derajat. Sangka nganggep Madun mestine makhluk pangeran tenan. Saiki tak pusat ana koyo pangeran omongane penting. Paham? Lah kok pintu. Sing biasa ora penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pakem. Ane biar kula mbok kiye Gusunan wiridan wis sewu cek PD kula salah klasmen. Oh, dene kakean kula, tak wiridan pengiran hubungan kula. Ayo mulai ngaji niki mareni iki si kula niku buak, Pak. Nek wiridan kula niku buak. Langsung la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita, ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin, fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Lalu ketika Imam Ghazali orang no ulama kecuali wali. Nggak ulama kok ora wali, wis rapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah ngenteni mertuane opo. Lha iku pangeran kok didol mertuane. Oh, alhamdulillah hukum pakem, ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing leceh. Salah opo ki dadi wong Islam nek nganggep manusa pen. Soal apa yang Madun dan pangeran ngomong uang api.
Soal sakit itu wong banyak pengiran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangka minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaruh fal yukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya minu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa efek tanggung jawab ini? Hormat tidak umum sendiri. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ingin billahi wal yaumil. Gue juga loh, aku mulang gue ora krono mantune kiai, mergo perintah pangeran kok. Untuk kontrak saya dengan Allah mah gitu wong alim kudu napa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulang kok bolak-balik guyon. Aku iki ulama sing roh Nabi Muhammad itu nabi. Nabi anut-anutan nabi. Ketara nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangka ayu minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu, fal yukrim doi, fal yakul khairan auliyas mus. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita minu billahi wal yaumil akhir, bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik uang tarogar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengiran disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro'ai tal'at kirota akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lawa. Sekarang juga dimulai. Gue rasa bayang dong. Wah, gue makam dulu gak dur-duran. Banyak yang kudune ngono. Lalu dari Nabi at-taqwa hahuna. Wa yusiru ila sadri salah satu apa? Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa hahuna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita. Tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni nyore. Itu gampang judes, kalau senengnya ngenteni ramah, keselen gue. Paham ya? Kenapa kesel? Seneng ngenteni santri loyal, santri udah keserang. Umat hati ini jembar, hormat dia ini orang yang janggal. Beda politik wis grem. Gue us biasa. Oh, sampai seneng kok repot, kakean sah. Nah, betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersaat. Jadi pangeran bagi partai politik ibadahnya kontrain apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi karena kasar, kalau orang kasar. Makanya lewat ngaji ini, Pak Doni ini menggawe wiridan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mau Fatihah ping 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah latih. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya malah ibut muk dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong ki perasaan. Tapi sak-isa-isane wong nek keimangan mergo sing dikekno rupa-rupane nasi, sing ngene nasi ya Allah. Lah nek ekstrem no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa iku mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Tak kaya dakon.
Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dekne iso liwat ning bumi ya bumine pangeran. Bahkan dekne dhewe pangeran. Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok lu ndelok terus menteri ini terus. Kenal menteri. Kantot. Tunggal iki. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas, lam yaskuril. Itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim terus. Sama kita matur nuwun mbek menteri sedaya. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Pira-pira ra darani jasa. Selonang-selonang dikakno. Pira-pira wae pangeran ra jagep napa? Enggak. Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi mbek kiai-kiai dari ikhlas wae. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter majibno ikhlas. Umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai. Semari nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kula misale kepen berjasa mbek santri. Dadak kudu duwe gawekno pondok kudu mulang dadak repot. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat saking jenengan hebat. Nikmat kan gampang. Tak pasrahno jenengan malah luwih gampang. Dadak repot tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepen di swarga, dadak ngajono proposal barang di swarga. Dadak repot. Menitan kula nyembah jenengan krana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Dadak ibadah swarga barang dadak repot. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas iku contone gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muftihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah krana Allah, iso mulang krana Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejali opo, kuwi edan ta edan, waras ta waras. Paham? Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang ya hadiah kula. Mergo dagang iso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagange mlaku marang yo. Iku gento napa gento? PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin huwa muftihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadiahno ning kowe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Bareng wis ngekeki malah ditul. Itu apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikek. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono, saiki mbok jaluki opah. Lho iki waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulane dari sing aran hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu. Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kekno jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Enggak ada bakat amil tu, enggak ada. Kok kula-kula bilang kan. Malah ada orang wiridan kok saya udah ada langsung lah awal-awal aku ada langsung karena kalau ada tuh amil tuh misalnya kan ada tuh berarti kue itu posisi dua ngamal rival paham ya terus orang Allah nih gini buat dia ya malam kok kondang gitu nggak dia pengiran lah nak kesaksian wis ngono sing disebut syaitu wa annahu la ilaha illa huwa
Wal malaikatu napa wa ulul ilmi. Mesti imam bil qist. Itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil mergo khadun nafs. Kowe ku sapa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nak nyekseni Allah sing ngersakno mesti imam. Mesti adil, mesti bener. Mergo fa inna la haula wala quwata illa billah. Amalane kan Nabi nak muji la haula tak ngamal. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil arsy. Gudange aras. Ora timo gudange ngamal, gudange napa? Aras la haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil. Tapi ngono dan roh nak berarti terang. Bola-bola Indonesia yang rutini. Ya mulane kan Nabi begitu muji sampai napa? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati pokoknya kulo jenengan sedanten nganggep kulo tetap ahlul Quran lah. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'alamul Quran apa? Nak kaji itu tugas yang sugih. Umroh itu tugasnya yang nopo? Jadi artinya ini loh, aku nak pas sebenarnya kelar kaji kelar umroh, gue status sebagai orang sugih. Mereka ditakdir kelar. Tapi nak gue status sebagai ulama enak pas mulang. Paham ya? Ya kira-kira derajat sebagai ulama sugih keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham. Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Man ta'allama Al-Qur'an apa? Wala. Terus ini kita berdoa kalian Quran menggeni ibadah niki kula maca surat Tuhan iki bareng maca Quran nggih maca nak sing boten nggih maos Fatihah ibadah niku mengke kula mungkin Fatihah ping 100 ya. Tapi gini wow, latih terus bahwa saat sampean misalnya sampean naro artine pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesyirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah. Surat Tuhan itu surat 16. Yes, 16 terus ngendikane ulama-ulama termasuk teng riwayat ada 2 surat yang paling sering dibaca teng aras. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuhan. Tapi nasib surat Tuhan sial, populer ya Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong ngene. Populer apa? Pulau populer gue bedak wong mati. Cara surat Tuhan Yasin. Cocokan ya padha larane. Padha napa? Padha larane. Ora pe diamal utawa dadi akidah tapi gue bedak napa? Mati. Ya padha bener ya akhirnya padha napa? Jamaah kaum muslimin rahimahullah, perlu kami sampaikan bahwasanya Gus Baha ini beliau salah satu penerjemah dan tafsir dari UI. UI memiliki karya-karya tafsir UI dan terjemahan UI. Beliau bersama Prof. ini ikut menerjemahkan tafsir UI dan terjemahan UI. Baik kepada beliau yang menghormati Allah Ta'ala waktu kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tema yang diinginkan UI dalam hal ini diwakili Bapak Dr. Herul Wakil, saya diminta menjelaskan tentang ulumul Quran. Di undangan ditulis sampai 3 sesi. Sebetulnya saya ingin 1 sesi. Karena kalau 1 sesi sudah pinter, sudah cerdas semua. Maka yang saya pasti sanggup itu 3. Tapi yang seterusnya dari 3 sesi ini saya pilih yang tema ini adalah mengenali surat Makkiyah dan Madaniyah. Ini penting sekali karena 1, tema Makkiyah mesti tema-tema tauhid. 2, mengabdikan hal-hal yang sifatnya kuliah. Misalnya dulu pernah lama sekali Homer atau sesuatu yang memabukkan itu tidak diharamkan. Tapi meskipun Quran tidak pernah bilang halal, tapi lama sekali tidak bilang haram. Ini penting saudara. Kenapa ya? Karena kalau Quran itu orang-orang kafir punya dulu membeli dulu. PD-nya bukan main.
Yang orang Islam nggak ngeblend. Jadi kalau perang atau pedang, kata orang-orang Islam yang masih sahabat awam-awam itu sudahlah sama-sama ngeblend. Akhirnya ya sama tentunya. Jadi sehingga zaman itu masih ada ayat. Semoga di antara yang di sini ada dengan Al-Quran. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna min dua sakar. Di antara nikmat Allah adalah dari buah anggur dan kurma kamu tattakhiduna sakar. Kalian atau kamu masih bisa bikin sesuatu yang memabukkan. Sakaran sesuatu yang memabukkan. Karena dulu lama sekali orang itu jadi kebutuhan. Parahnya ya di perang itu. Yang orang kafir lagi dulu, sehingga beli yang orang Islam banyak lama sekali itu. Dan termasuk ayat yang unik dihalalkan, diharamkan sampai dalam sisi ilmu ada 3 hal yang sampai 3 kali terjadi nasabah masuk. Di antaranya adalah masalah khamr. Setelah ada satu peristiwa yaitu sahabat jadi imam. Karena dia setengah mabuk, bacanya tuh ya ilal kafirun akidu mata akidun wa akiduna mabuk. Pokoknya namanya jadi saya menyembah apa yang kalian sembah dan kalian menyembah apa. Oh ada kasus. Karena kasus ini dilaporkan kenapa? Karena imamnya ngeflag. Akhirnya diturunkan ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mabuk ketika kita fokus sholat. Jika kira-kira kalau mabuk ya jam 6:30 karena masih jauh dulu ya kira-kira seperti itu. Baru terakhir ada satu peristiwa yang karena mabuk sahabat itu saling hampir bunuh. Kemudian diharamkan al-qatata secara pasti. Jadi disebut fahal antum muntahun, harus benar-benar berhenti dari mabuk. Ini menunjukkan dan pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah yang pilihan Allah saja dalam melaksanakan syariat itu tadrijan sedikit dunia mana. Jadi ada gerakan misalnya Islam kafah ini juga ada prosesnya. Dulu pernah ada gerakan latar kabun atau bakon atau kabah dalam hidup beserta ini, termasuk ngaramkan khamr saja ada bahan. Maka bisa dipastikan kayak ayat-ayat Islam kafah itu pasti periode macam ini. Karena kalau periode wakiyah seperti tadi ada periode di mana khamr saja masih dihitung tattakhiduna minhu sakaro barisal hasanah. Ada periode latar kabun atau antum sukaro sampai periode benar-benar haram minum. Lalu definisi khamr itu apa? Dulu zaman Nabi didefinisikan asyirulina, perasan dari aku. Lama-lama oleh ulama usul, ini pentingnya ulama. Ulama ini tetap super penting, bukan sekedar penting lagi tapi super penting. Karena Rasulullah itu kan ditakdir jamil kali. Jamil kali itu kalau ngendikan itu simple, padat. Resikonya itu kadang orang nggak paham. Jadi resiko terlalu bawah dalam bahasa itu orang sehingga butuh ulama. Nah kemudian ulama ini yang punya seni mengarang untuk analisis teks, namanya ilmu usul. Misalnya begini, khamr itu bukan lagi asyirul inab tapi ma khamarul akbar, sesuatu yang meracuni akal atau yang mengganggu apa saja makna ini. Dari sisi apa saja, yang penting ma khamarul. Termasuk ya mabuk cinta, mabuk harta, mabuk apa. Itu ya agaknya abu itu. Saking tidak waratnya ya Quran untuk kepentingan politik, bukan politik berdasar ayat. Dia agak khamr sudah. Karena begini, dalam ilmu fikih itu ada istilah tangkil mana. Tangkil mana itu satu kejadian tertentu yang kasuistiknya, wakiahnya itu dihilangkan semua atau ditetapkan sebagian, dihilangkan sebagian. Itu yang tahu ulama. Ini ulama yang waras ya, yang memang benar-benar ulama. Bukan ulama pesanan atau ulama jual beli, dan memang benar-benar ulama. Karena sekarang kan hanya ulama di Bandung, nggak jelas asal-usulnya, terus tahu-tahu jabat, terus punya otoritas. Ya seperti itu, ulama yang diuji oleh ulama, bukan diuji oleh masyarakat. Dulu syarat jadi ulama itu diuji 100 ulama yang spesial di bidang itu. Imam Bukhari ketika jadi imam ahli hadis itu diuji 100 ulama ahli. Sanadnya di pulau Bali terus dites. Baru terus. Kalau sekarang nggak kita pejabat roh jadi pejabat ulama.
biasa Menteri Agama di jabatan politik. Tapi ketua IAI yang baca satu menit satu masalah. Ya sudah tadi itu sudah takdir kita terima. Di antara iman itu terima pojok kota. Ada satu kejadian nanti anak-anak mahasiswa mungkin bisa mengkaji juga. Tapi ini tidak kami tahu, jangan karena bermati sendiri saya. Jadi jadwalnya sampai saya gambar ya. Gak harus tunggu dulu saya terus. Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaku ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka. Qala wa qawlu ra'ati dina hari Ramadan. Kayak Rasulullah saya ini orang yang rusak. Kenapa saya bersetubuh dengan istri saya dina hari Ramadan, waktu yang Ramadan? Kita tahu harus bayar apa? Kafarah uzma ya. Sanksinya apa? Kafarah uzma. Kafarah uzma itu kafarah super besar, yaitu memerdekakan negara atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Jelas teks hadisnya ja'a orang Bugui datang, orang kampungan datang. Kemudian kasusnya menjima istrinya di siang hari Ramadan. Pertanyaannya begini, setelah itu kata Nabi, kamu bisa merdekakan budak, tidak bisa lah miskin. Ya sudah puasa 2 bulan. 5 hari aja kecelakaan gini kok disuruh. Terus ya sudah kasih makan 60 orang miskin. Kasihkan siapa ya? Kasihkan orang miskin. Saya ini orang paling miskin di kampung saya. Jadi kan sudah miskin pola itu sudah miskin. Makanya orang miskin anaknya banyak yang mulai dulu. Karena hiburannya ini. Akhirnya Nabi santai saja, dengan santainya Nabi ke kamar ngambil beberapa makanan itu. Ya sudah, ini kasihkan orang fakir di daerah kamu. Saya paling fakir, ya sudah pakai kamu aja. Lalu begini secara fakir, kira-kira kata Robi itu dibuang apa enggak? Misalnya orang kota yang ngalamin gitu kena sanksi begitu kan? Kena kan? Kena. Jadi kata Robi dibuang. Ini namanya anti mana? Tidak harus orang Arab, tidak harus orang apa? Orang kota maupun orang mana saja juga. Lalu orang ini orang merdeka, sama budak pun akan kena ketentuan yang sama. Ini namanya tantibul mana? Sesuatu yang nggak penting dalam aturan hukum, catatan-catatannya dibuang. Itu namanya orang. Nah sekarang pertanyaannya begini, bersetubuh atau hubungan suami istri dengan istri hukumnya halal apa haram? Tidak jawab. Halal. Berhubung statusnya halal, bagaimana dengan orang yang makan siang di hari Ramadan tanpa udzur syarat? Jadi yang misalnya ada orang ya, kayak pasar ini nggak sakit nggak apa, iseng ingin makan mie, makan mie jam 9. Kira-kira kena sanksi yang sama kayak jima apa enggak? Sama. Karena jima di hari Ramadan statusnya boleh. Tapi karena hadkan dihormati Ramadan, melecehkan kehormatan Ramadan tanpa udzur syarat, maka hukumannya berat. Padahal makan statusnya seperti itu. Maka menurut Mazhab Malik, makan pun kena sanksi seperti itu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i enggak. Al-kafaratu uzma, kafarah yang se-esen itu khusus untuk tadi yang jima di hari Ramadan, bukan yang. Karena di mana-mana jima itu terlalu seru, maka sanksinya itu berat. Meskipun halal sama istri kan halal. Buktinya adalah tahalul awal. Kira-kira seorang ihram tahalul awal kan boleh semua yang haram ketika ihram, kecuali apa? Jima. Jadi selalu jima tidak agak masalah. Nah ini namanya ijtihadnya ulama. Lalu setelah tahu itu, kenapa kita betul seperti begini? Saya berkali-kali cerita ini guyonan dari pasti benar, bukan mungkin benar dari pasti. Ada orang lapor ke kiainya, perempuan, Pak Yai, santri jenengan yang dulu jenengan akadkan sama saya sering nabuh. Di mana-mana nabuh itu kan pakai kanan. Ya bahasa Jawa nabuh itu pakai apa? Tangan. Santrinya dipanggil, kamu jangan sering nabuh istri kamu. 2 bulan lagi lapor, sekarang nggak nabuh ya, jadi nyakiti. Kenapa kamu sekarang nyakiti? Kan Pak Yai hanya ngaramkan nabuh, ini kan nyakiti pakai kaki. Kira-kira ini bisa goblok apa tekstualis? Goblok tekstualis. Nah, sekarang nyakiti pakai kaki juga menyakiti, meludahi, menyakiti, menerlantarkan. Di sini maka ulama semuanya sepakat ada
ada aturan bernama kias. Kias itu menganalogi hukum dengan hukum yang maksus yang eksplisit disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ilmu ini Islam akan kurang stok untuk menjawab sekian perkembangan zaman. Itu namanya tanqihul mana. Sesuatu yang tidak penting, yang tidak menjadi catatan hukum dihilangkan. Nah, kenapa itu harus terjadi? Karena tadi pasti semua hukum itu ada ilah hukum, ada pokok asal usul bicara. Jika ilah hukum itu terpenuhi, maka waktu dan tempat itu sudah tidak penting. Sehingga misalnya katakan Ka'bah itu apa menurut Anda? Ka'bah itu Ka'bah yang terkenal. Bangunan itu apa tempatnya? Kalau kita bilang sebenarnya ya Ka'bah ya, betul-betul bus itu Ka'bah. Lalu ketika Nabi Ibrahim sebelum bangun Ka'bah, dia tawaf kemana? Padahal kita ingat sebelum Nabi Ibrahim pun semua Nabi tawaf di Ka'bah. Itu maknanya tempat yang dipakai Ka'bah apa Ka'bah bangunan? Tempat yang dipakai Ka'bah. Hatta lamin hadamanil Ka'bah. Sehingga dengan Ka'bah itu hilang sama sekali tetap tawaf wajib, yaitu di tempat ini. Maka definisi hukum penting sekali karena sekali salah maka kita akan salah seterusnya. Ya sama sekali salah salah terus. Ini termasuk dari itu. Makanya kita harus mengenali mana makiyah, mana lalu fungsi paling pokok dalam mengenali pakai materi itu masalah sama masuk. Nah sama masuk saya status hukum. Pernah ada satu peristiwa hukum di mana dulu lama-lama diramatnya tidak. Dulu kalau kita boleh orang kafir menang itu tidak ada. Di era Medina kalau kita boleh orang kafir menang itu diundang. Karena sudah dibolehkan melawan sesuai kezaliman yang dilakukan tidak apa kafir. Maka udina dari tahu nabi anahu. Kalau dulu fakwan pun waspada pada kejadian apapun disuruh memaafkan. Tapi Madinah disuruh apa? Nah, sama itu masih hal yang mudah karena didukung oleh perilaku sahabat dan ulama setelah. Misalnya ada kiblat. Dulu Rasulullah itu sholat kita tahu bagaimana Baitul Maqdis 16 bulan, hilang 17. Misalnya hanya 16 waktu. Setelah itu dinasah disuruh atau diminta menghadap Ka'bah. Nah, mengidentifikasi nasab itu dalam konteks itu gampang sekali karena didukung perilaku. Memang setelah sahabat itu yang kita saksikan semuanya menghadap apa? Ka'bah. Sehingga nas maksud seperti ini itu gampang pelacakannya apa? Gampang. Ini masalahnya selalu ada nasa mansur yang susah dilacak karena nggak menjadi perilaku. Misalnya hukum yang dilibat. Misalnya begini kalau sampai ditanya hukumnya berbaik sama orang fasik itu gimana? Kalau orang politik banget nanti ketularan fasik. Tapi kalau yang agak terbuka itu tantangan. Apa? Tantangan. Sehingga yang seperti ini itu lama itu pasti itu. Saya punya kitab namanya Hilyatul Auliya itu 14. Baca judulnya ada sudah capek karena 14. Tapi jilidnya kira-kira 600 ya kalikan sendiri berapa. Di situ ada materi dulu lah dari mata apa saja. Itu dia diceritakan di situ. Cerita-cerita dari makanya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu biasa. Suatu saat ini mau cerita bukan sekedar ulama Nabi Ibrahim didatangi malakul maut. Malakul maut itu malaikat yang uji nyawa, dia kematian. Itu kata Ibrahim, saya malakul maut di Israel mau nyambut kamu. Kan bisa dibagi sama itu. Kamu itu Israel ya. Kamu tahu saya siapa? Saya tahu kamu itu Rahman Bekasau. Kata Nabi Ibrahim, hal tahu ini itu masa kekasih yang dikasih. Ini loh kayak kamu masa. Karena malaikat nggak pernah ngaji, nggak pernah malaikat kan ya sudah terbang lagi. Ya Allah katanya Allah. Apa kata itu? Kalau roai tak kholilan itu kholilan, masa kekasih yang dikasih yang kata Allah. Karena malaikat kan juga pernah belajar, juga pernah apa-apa, juga pernah punya hukum. Kata Allah ini dia sudah bilang Ibrahim, hal roai tak kholilan yakrohu ayal kholilan. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih.
Oh, katanya Allah gini, masa kamu kekasih Allah udah siap? Oke, masalah. Jadi logika ini mulai dulu logika. Begitu juga ada beberapa nabi yang seangkatan. Kalau debat itu nggak butuh hubungan, dibutuhkan. Kalau saja biasa aja. Nabi yang satu periode yang ilmunya sama itu hanya Yahya dan Isa. Ya, Musa dan Harun kan nggak sebetulnya senior Harun, tapi Nabi Harun jadi Nabi itu atas proposalnya Nabi Musa. Sehingga nggak mana Nabi Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah Nabi Musa. Karena dia jadi Nabi itu atas Nabi Musa. Nabi Musa kita tahu al-Sakil apa? Jadi ahli kita ya. Nah, bukan Fir'aun. Musa itu sudah benar. Kalau kita Fir'aun jenggotnya dikeluarkan. Tarik terus Fir'aun nih, ya saya kayak saya. Lama-lama Fir'aun ya jangan-jangan saja. Karena ini turunan orang. Serahkan kita tahu Fir'aun itu kecil. Terus kata istrinya Fir'aun belain senda namanya anak kecil yang nggak tahu apa tahu. Masa buktikan itu ada jamrah itu bara api sama aku. Musa juga milih. Sebenarnya Musa itu pemilih. Tapi kalau kafir hukumannya dibunuh. Berarti dia pas jambak janggotnya Fir'aun itu sengaja. Akhirnya sama Jibril diarahkan bilang jamrah lagi, jamrah lagi. Ya terus di akhirnya jadi al-Sakir. Saya ketika jadi nabi yang program penjelasan yang Surah Sodri, Wesri, Amri, Walau, Datang Desa, yang Bawa itu supaya aldi wajib binari ya. Jadi Pak Akhidarum dua afsol pemilisan Fauzi Umai Ridai Sodri. Saya ini kidal ya Allah dan Harun lebih fasih, maka jadikan dia Rasul sebagai jubir. Yang modern ketika orang bisa ngomong, yang ngendikan siapa? Harun. Ada lagi sebenarnya tapi tidak level, yaitu Ibrahim dan Lut. Karena Lut ini senior, anak pernah keponakan sama Nabi siapa? Nah yang benar-benar satu periode dan ilmunya level itu hanya Yahya dan Isa. Karena kita tahu Nabi Yahya punya status ya Yahya punya kitabah berkuah wa tahu hukma sohiyah, masih kecil sudah pintar. Isa juga sama, wa yukallimuna sabil mahdi bahkan. Ini sambil ngetes anak-anak katanya ada yang masuk karena jalur kafir. Itu kalau tak tes nggak lulus tak keluar. Dan rektor, apa? Karena kadang yang salah yang ngetes nggak apa-apa. Gak usah dites pakai hadis satu musliman satu baik buka aibnya orang tidak baik, jadi sudah tenang saja akan sadar gak baik. Kalau yang ada di ini pengalaman bagi kita di akhir zaman sudah mudah seperti orang fasik banyak, mungkin malah mayoritas. Nabi Isa ketika singgah di satu perkampungan ditanyanya gini, ini satu marga Isa dan Yahya kira-kira misalnya kalau dalam bahasa Jawa, karena Isa itu dirawat bapaknya Yahya itu bin Zakaria, Isa itu bin Maryam, masih keponakan juga. Setiap ini di kitab Bidatul Awliya, setiap di kampung ditanya, ayat Sirona, orang-orang yang dulu rumahnya mana? Tapi ayo kita, ayat dia, orang-orang rumahnya mana? Sama-sama nih, lama-lama terus tanya Nabi Yahya, kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang yang dulu kurang fasik? Nabi Isa juga balik jawab, kenapa kamu tanya orang-orang baik? Enak nginep di rumahnya orang baik itu enak, tidak banyak kriminal, maunya enak. Terus kata Nabi Isa, anak Nabiun, anak Nabiun, Yuda bin Mahmud. Saya ini Nabi itu ibarat mengobatinya saya. Kalau kamu peneliti ilmu medis, cari yang banyak endemik penyakit apa cari desa yang sehat? Kalau kamu penelitian, cari desa yang tidak sehat. Gue latihan ilmu apa? Pak Mari atau Pak Mati, tapi kan tetap nyari yang sehat. Ya sama, kata bapak saya dulu, ya itu bengkel. Jadi kalau nggak siap teman orang fasik ya nggak usah jadi. Jadi sekarang orang itu anti ilmu, ada gitu teman orang fasik dicampuri fasik. Ya kacau. Kalau mau jadi bengkel yang mobil besar, kalau mobil baik ngapain masuk?
benar sendiri. Itu dulu biasa antara Nabi dan Nabi Musa. Karena sekarang kalau video itu beda. Ya, karena ngajinya yang tinggi semangatnya itu tidak baik dalam Islam. Makanya kita harus ngasih yang banyak sebanyak-banyaknya. Karena dulu para Nabi dia beda-beda. Nabi Nuh atau orang kafir itu problem sehingga berdoa Rabbil Tazar ala ardi minal kafirina. Nabi Ibrahim juga melihat orang kafir tantangan lahan dakwah. Maka beliau ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Relax saja. Itu sama-sama Nabi besar, sama-sama ulul azmi. Makanya di dunia kiai banyak kiai yang tekuni ngadain orang asal kamu soleh. Karena soleh ini yang dimudahkan. Ya soleh itu kan pembeda betul. Kalau ada orang soleh sama orang cantik kan masuk takut betul. Kalau orang fasik kan memang pesen jasanya tahu ada tahu. Tapi yang penting kalau orang soleh kalau sudah kaya sedekah saja. Tapi kalau orang fasik kan tidak karu-karuan. Kalau orang baik pokoknya benar terus. Karena memang motifnya benar. Nah, ini yang dimaksud amal itu tergantung. Ya tadi misalnya ada orang soleh berteman orang-orang fasik. Banyak orang jadi wali itu karena berteman orang fasik. Dulu ada wali yang senangannya di Arab, tapi sekarang agak mungkin. Kalau sekarang kan mahal. Dulu itu kan ada satu kampung dikirinya Arab paling sekitar 2 minggu sekali. Dibeli sama satu orang. Setelah dibeli di dua, sehingga satu kampung situ nggak ada yang tahu. Maka pengirimnya jangan ini tak kirimnya Arab udah ada waktu. Ternyata dengan soleh beli dibuang. Kalau sekarang kan semua ini memakai pengedar. Tapi dulu ada polisi BNN ini kali ini yang ditangkap. Sampai segitunya kan. Saking ini kampungnya selamat dari apa? Kalau sekarang beli ada cukup uangnya karena produksi orang narkoba. Cuma saya cerita, jadi dulu ada 2 ulama diikuti itu ada 2 pandangan. Seperti saya misalnya di UI, saya sering ditanya, Gus, Islam terstruktural sama yang kultural kayak gimana? Struktural itu bagus kayak di UI, di Kemenagri. Tapi tidak bagusnya begini, masa mendapat ilmu Islam dulu kuliah dulu baru diajarin oleh dosen yang berlisensi dari Al-Azhar. Kalau nggak ada kiai kayak saya di kampung-kampung lalu, mbah yang tua itu harus kuliah dulu baru dapat pelajaran Islam. Makanya saya juga suka gelar saya. Kalau yang papa ada gelar diteruskan saja. Tapi kalau nanti tanya Allah, Pak On, orang belajar hukum harus kuliah dulu baru tahu hukum. Kalau belajar Islam ya kuliah dulu baru tahu. Itu bisa satu bisa bodoh semua. Kuliah dulu. Maka butuh kiai nggak gelarnya nggak jelas gelarnya, tapi jelas nasibnya. Jadi saya suka gelar itu sengaja. Kalau mau ya insya Allah bisa. Saya tidak potongan gelarnya. Jadi yang biasa saja dulu itu begitu. Jadi perbedaan pandangan itu dia. Karena di luar masalah usuliyah yang pokok-pokok itu pasti cara pandang ulama itu beda. Satu yang memang manusia dibeda. Dari manhaj itu sampai ada ayat wala tasbuhina sabarum dibadilah pada jadil. Andai kan manusia tidak saling gesekan dalam pendapat, maka malah bumi ini rusak. Karena nanti kegagalan di absolut, karena ada kontrol. Dapat salah juga nggak ada yang kontrol. Makanya bagus sebetulnya misalnya presiden menang di absolut itu bagus supaya dia tahu bahwa yang milih saya itu tidak semua, sehingga nggak mundur. Kalau yang milih 100% ke otoritas. Jadi semua itu baik. Jika dari Allah itu pasti. Semua nabi juga gitu, semua ulama. Ada ulama yang baca di PNS, kayak Imam Mawardi, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu PNS. Pikirannya itu yang lain ya dalam, jangan dari. Tapi ulama yang nggak PNS pikirannya gitu. Masa mau ngaji saja daftar dulu, mau ngaji ya ngaji aja. Itu yang. Ya coba kalau lembaga sosial itu misalnya Kementerian Sosial itu bagus, tidak bagus. Tapi masa orang minta tolong, istrinya mau melahirkan, ngurus dulu di RT RW. Tapi kalau kita menciptakan masyarakat yang baik kan cukup ditolong tetangga, nggak ditolong keluar. Justru kebaikan yang non struktural ini meluas di mana-mana. Makanya saya sering bilang orang itikaf di masjid ya bagus, itikaf di perapatan ya.
Ya betul. Kalau ada kecelakaan itu yang nomor pertama orang yang di masjid apa yang di perapatan? Itu kita gratis. Jadi Allah bikin masalah. Lo yang keliru kan paling bodoh perempuan itu. Sebenarnya kalau dia soleh itu bagus. Itikaf di perapatan, niatnya SMP jadi pintar apa? Gratis. Relawan. Coba orang tersesat itu kan jasanya sama yang di masjid atau yang di jalan? Jalan. Di jalan. Orang kecelakaan, utang jasanya sama yang di jalan atau yang di masjid? Jalan. Makanya biasa saja, ada bisa sok benar sendiri biasa. Saya kiai aja sama Pak On biasa. Pak On dokter boleh dulu benar saya biasa saja. Saya kiai. Karena kebaikan itu kita dermakan, kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Tidak perlu pengakuan. Itu penting sekali. Jadi seorang lagi. Jadi ada makia, ada makia. Makia itu menunjukkan bahwa Islam itu berjalan secara tadrijan setahap. Ada lama sekali sholat itu dulu hanya 2 rakaat. Lama-lama sekarang berapa? 17 rakaat. Bulannya 2 rakaat. Tapi panjangnya harus menghabiskan waktu 2/3 malam. Pernah nak sholat hanya separuh malam aja bisa. Harus apa? Wabillahilah qalila semalam harus full kecuali sedikit. Jadi sedikitnya untuk tidurnya sedikit. Nisfahu awinkus mindu qalila. Minimal qiyamul lail separuh malam. Apa masih nggak lima? Auzin alaihi atau lebih dari 2 rakaat semalam apa? Suntuk. Sekarang enggak, 20 rakaat cukup 8 menit. Kalau anak muda itu mikir terawih NU apa Muhammadiyah? Dapat tapi lama. Kalau NU cepat tapi 20. Itu nggak perlu dalil-dalilan, pokoknya menuruti hati ya. Itu 2 rakaat, habiskan waktu apa? 1 malam. Ausit alaihi wa rattilil Quran. Tartila. Terus dinasa menjadi sholat seperti ini ada perjalanan. Dulu setiap orang megang gedang goreng itu wajib wudhu. Ada hadisnya al-wudu mimma massatunar, kalau kena api harus wudhu. Karena api itu simbol setan. Sehingga yang megang api berarti sudah terkontaminasi oleh setan. Makanya untuk netralisir itu wudhu. Terus dinasa sama bahasa itu mimma massatunar. Ada perjalanan. Dulu hubungan suami istri kalau tidak sampai keluar mani itu nggak wajib mandi. Pernah kan ada sahabat dipanggil Nabi pas hubungan suami istri itu saya lari. Jika lari ditanya, kenapa kamu lari? Saya ini baru gak suci, maka gak siap ketemu engkau ya Rasulullah. Kenapa? Saya hubungan suami istri tapi gak injak. Nabi ngintikan innamal ma'al orang wajib mandi itu kalau sampai keluar mani atau injak dalam bahasa kita. Setelah itu dinasah lagi. Asal hubungan suami istri, injal apa tidak injal, orgasme atau enggak, tetap apa? Wajib. Jadi ada nasah mansuh. Nasah mansuh itu penting dalam sebuah peradaban. Mana sahun ayatin, awnisiyah, nanti bikhoiri minha. Kenapa nasah mansuh penting? Karena logikanya gampang. Ketika anak kita kecil, tentu kita wajib menafkahi dia. Setelah dia kuat, kita yang lemah, anaknya wajib menafkahi orang. Jadi nasah mansuh itu menurut para ulama hukumnya normal dalam tahapan hidup. Jadi gak ada yang aneh. Bukan nasah mansuh itu Allah bikin hukum terus mengevaluasi terus dirubah. Ya tidak bisa Allah kan maha tahu masa mengawasi itu saja. Memang Allah tahu, memang tahapan manusia akan seperti itu. Tahapan manusia akan seperti itu. Allah tahu betul kalau agama baru ini langsung anti Yahudi ya. Sehingga orang Islam disuruh ada Baitul Maqdis karena agama tertua adalah Yahudi. Allah juga sangat tahu orang Yahudi pasti menjadikan itu menjadi alasan umur luhur. Delok Muhammad gayanya tentang agama Yahudi, tapi kiblatnya ikut kita. Lagi-lagi Muhammad itu nggak tahu apa, makanya ngikuti kita. Terus Allah merubah kiblat jadi ke Ka'bah. Setelah ke Ka'bah dibully lagi sama orang Yahudi. Muhammad itu kangen keluarganya. Karena dia di perantauan di Medina, maka menghadap kemana? Ka'bah sebagai kelangenan sama keluarga. Bersama Allah dijawab. Justru kiblat tertua adalah kiblat yang ada di Ka'bah. Itu inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi Bakkata mubarakahu. Kemudian orang Yahudi bilang gini, enggak ya tua Baitul Maqdis. Dan ditanya sama Allah lewat Rasulullah. Yang kamu ikuti itu Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim senior Nabi Musa. Dan Ibrahim ada bukti sejarah hidup di Makka. Makanya Allah menjelaskan fi ayatun
bayyinatum maqam Ibrahim. Bukti Ka'bah tua adalah ada bekas kaki Nabi Ibrahim. Berarti Ka'bah sama Baitul Maqdis tua. Sampai seperti itu dulu dia kebenaran. Ya bertanya. Jadi makom di situ bukan makom kuburan dalam bahasa Indonesia sudah. Bang, ya makom kuburan itu apa? Itu yang dipakai kebijakan apa? Nah, jadi ini jelas. Jadi bertanya. Karena Allah tahu kalau langsung masuk Ka'bah, dikira Nabi itu nggak mengenali agama-agama sama yang lain. Maka Baitul Maqdis juga bentuk pengakuan agama-agama samawi. Tapi setelah menghadap situ, apa yang tahu suatu saat pasti dilahirkan orangnya. Akhirnya disuruh mendekat. Ketika Ka'bah dipertanyakan, mana Ka'bah sama Baitul Maqdis? Allah menjelaskan bahwa Ka'bah. Buktinya apa? Iya ya. Bayyinatum maqam Ibrahim. Jadi Allah itu tahu semua yang ada. Makanya sebagian lama punya riwayat tasawuf laku biar lagi. Kalau sudah tahu mau terjadi ya kamu berakhlak kayak awalnya. Kalau sekarang kan punya ilmu tapi ketika terjadi tidak siap. Misalnya seorang suami tahu kalau istrinya orang nafkah itu butuh. Ternyata butuh betul itu suaminya tidak siap. Harusnya senang. Ternyata ilmu saya benar. Tapi ini enggak satu ilmu terbukti benarnya tapi kamu tidak. Jadi ya senang saja. Alhamdulillah ya Allah, teori ilmu saya. Saya kamu udah alim, udah dokter di masyarakat disepelekan. Kamu kan tahu di mana-mana orang nggak suka siapa disepelekan. Terus dokter disepelekan. Alhamdulillah. Memang betul Gusti kalau nggak siapa-siapa ya. Pejabat ya tahu semua. Kalau sudah ada pejabat pasti dibiarin sama orang. Harusnya siap kan? Tahu kan ini? Nanti benar-benar dibiarin ya. Alhamdulillah. Itu saya. Benar. Teori saya. Tapi manusia itu teori ilmunya benar nggak? Enggak siap. Itu bahaya. Makanya banyak orang bisa ilmunya benar, tapi dia nggak siap. Itu beda dengan tradisi Islam. Orang harus meyakini sesuatu yang benar. Misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang luar biasa. Kita semua rata-rata madzhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, manusia itu pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Maka biasa saja. Kalau ada yang nggak suka, alhamdulillah. Malah rata utang gue atau nilai mobil gue. Nanti seneng mana itu. Masyhur makal Imam Syafi'i. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Orang yang berbuat baik sama kamu pasti mengikat kamu. Kayak ini gara-gara saya baik sama Pak On, bukan saya harus ngomong. Coba ya bisa ya. Tidak ganggu saya seperti ini, ganggu saya. Jadi Imam Syafi'i itu coba, kamu pernah nggak diutangi tonggo yang benci kamu? Nggak pernah. Pernah dipinjemin mobil tonggo yang benci kamu? Nggak pernah. Sehingga bikin rahmat itu kedua sisi. Punya temannya enak, punya musuh ya enak, gak ganggu. Pernah Imam Syafi'i itu jangan sama orang tua. Setelah orang itu pulang dibisikin sama komisinya. Orang itu jual jelek-jelekin kamu ke Imam Syafi'i. Di depan kamu saja kelihatan baik. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah. Kamu di luar dijelek juga alhamdulillah. Berarti sawi bawa di depan saya ada berani. Jadi orang apa juga? Nggak kayak orang sekarang. Itu kan. Ya makanya ini masih. Sesinya nanti 3 orang. Pokoknya ini Mahdi Ahmad Dania. Nanti kedua insya Allah Nasa Mansur. Terus ketiga Alif Rodu Biumil Adilah khusus. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itulah reaksi ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha, di mana Gus Baha menjadi ulama itu harus diuji oleh 100 waliullah ahli ilmu. Gus Baha kojlok mama kufron, bersyukur alhamdulillah itu harus pakem. Ini adalah tafsir Al-Fatihah. Gus Baha bersyukur alhamdulillah itu harus pakem ya, karena pakem itu berarti harus serius. Dan ini merupakan tafsir dari surat Al-Fatihah. Gus Baha tafsir Al-Quran surat Al-Fatihah. Beberapa catatan yang bisa kita dapatkan, yang pertama adalah lafal-lafal Al-Quran yang seharusnya menjadi pakem hanya menjadi rutinitas, itulah yang melunturkan ruh Al-Fatihah. Harusnya rutinitas itu tetaplah dijiwai dengan mental ruh yang terkandung di dalamnya, karena Al-Fatihah sebagai umul kitab mempunyai karomah ruhiyah yang pakem. Misal alhamdulillah adalah suatu pakem yang luar biasa. Alhamdulillah adalah pernyataan tauhid cinta hamba kepada Allah. Alhamdulillah paling sering diulang-ulang dalam Al-Quran, dalam tasawuf maupun balaghah, tetap luar biasa. Doa Al-Fatihah begitu terhormat, begitu luar biasa di sisi Allah, karena Allah tersanjung pada hambanya yang memuji.
yang memujinya. Maka dalam tasawuf ada istilah makom fana, menghilangkan kedirian di hadapan kebesaran Allah. Maka Al-Fatihah lebih pakem daripada konstitusi lainnya. Kemudian surat-surat pakem dalam Al-Quran tidak ada yang membahas makhluk seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, dan lain-lain. Menyembah Allah itu hukum pakem, mau ada surga atau neraka, mau ada surga neraka atau tidak, tetap saja harus menyembah, memuji Allah, tidak karena apa-apa kecuali kecintaan pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim adalah permintaan hidayat. Hidayat itu untuk tetap di jalan orang-orang yang bertakwa, dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun, sebesar apapun, tetap tidak bisa masuk surga tanpa ia bersyukur. Karena ancaman tidak syukur atas nikmat Allah adalah disuruh mencari Tuhan selain Allah, cari tempat tinggal selain di buminya Allah. Maka bersyukur alhamdulillah adalah pakem yang wajib dilatih. Selalu syukur pada Allah, tidak boleh bersyarat apapun syaratnya. Sekarang juga adalah final, tidak peduli surga dan neraka. Jika hubungan baik dengan Allah saat ini, maka nyaman seperti surga. Jika hari ini telah dilaknat oleh Allah, juga seperti di neraka. Akhirnya itu dimulai saat ini juga. Akhirat itu dimulai saat ini juga. Alhamdulillah adalah Nurul Basyirah, Rahman Rahimnya Allah adalah kekal baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian Gus Baha dan Quraish Shihab jangan merasa paling benar, tafsirnya Mama Kufron. Gus Baha ngaji bersama Profesor Quraish Shihab, peresmian Pusat Studi Al-Quran. Menjadi ulama harus diuji oleh 100 waliullah ahli ilmu, atau dalam ini adalah tafsir Al-Quran dan hadis, tafakuh. UII Yogyakarta. Beberapa catatan yang bisa kita dapatkan: seni memaknai Al-Quran ada yang cari aman dengan memaknai alif lam mim dengan hanya Allah yang tahu artinya, tetapi ada juga yang mencoba memaknai mencari mengartikan dengan pemaknaan yang subjektif. Kalau hanya kembali pada Al-Quran, maka pemaknaan Al-Quran jika tidak tepat bisa menimbulkan hukum sosial yang salah kaprah dan itu berbahaya. Al-Quran harus didampingi ulama agar pemaknaan tidak hanya secara harfiah, arti bahasa saja, namun ditambah referensi ilmu hadis, ijma' dan qiyas. Kualitas ulama umat Rasulullah setara dengan para nabi Bani Israel dibuktikan dengan kehebatan Imam Ghazali berdebat dengan Nabi Musa hingga akhirnya Nabi Musa mengakuinya. Nabi Daud pernah ditegur oleh Allah karena ingin menikahi satu perempuan lagi padahal ia sudah punya 99 istri. Berlalu disamakan dengan penggembala kambing. Cerita Israiliyah seperti ini apakah boleh digunakan untuk memaknai Al-Quran? Tentu saja jangan mengatakan boleh dan jangan mengatakan tidak boleh. Ketika bercerita tentang Nabi Adam, jangan hanya bercerita soal dosanya saja, tetapi terangkanlah secara jelas asal muasal cerita dan alasan Nabi Adam menuruti iblis untuk mengatasnamakan Allah, untuk berbohong barokahnya saat Nabi Adam diusir dari surga. Di saat itulah Nabi Adam diangkat menjadi nabi pertama umat manusia. Menyikapi cerita riwayat Israiliyat, kita tidak bisa mengatakan benar, namun juga jangan mengatakan salah. Tidak salah sepenuhnya, tidak benar seutuhnya. Al-Quran dan Al-Hadis adalah sekian kata-kata yang mempunyai muatan. Jangan sampai ketika menafsirkan itu melebihkan muatan atau menguranginya. Kita harus berpegang teguh pada ikatan yang kuat dengan bongkot ikatan berupa kalimat tauhid. Bukan tugas Al-Quran mencari dalil ilmiah. Al-Quran mendorong kebenaran, menemukan bukti ilmiah dan metodenya. Al-Quran adalah hidayat yang membuat teori-teori ilmiah ditemukan atau tercipta. Kita harus berterima kasih pada ahli tafsir sebelumnya. Mereka terbaik pada zamannya, namun tidak boleh saklek berpegang teguh padanya, karena setiap zaman yang berbeda bisa jadi pemaknaannya harus berbeda, sehingga penafsiran hari ini adalah terbaik untuk kini, dan penafsiran besok ya tentu saja bisa berubah. Bacalah, himpunlah, telitilah. Iqra menurut pemahaman tidak hanya pikiran saja, tetapi juga rasa. Memahami dengan nalar akal dan merasakannya dengan hati. Iqra untuk objek apapun, baik suci maupun tidak suci, berbeda dengan tilawah yang objeknya harus suci. Ada dua cara memperoleh ilmu: belajar dari referensi orang lain dan belajar dari institusi ilham atau wahyu dan tirakat. Menggabungkan akal dengan kalbu dengan tiga alat utama, yaitu melihat, mendengar, dan merasakan menggunakan hati. Al-Quran adalah hidangan dari Tuhan. Perbedaan hadis dengan kata mutiara tokoh misalnya Aristoteles adalah bahwa hadis sahih jelas sumbernya dengan kriteria ketat pada perawinya, pada periwayatnya. Ilmu harus bermanfaat untuk alam raya. Prioritas ilmu yang lebih bermanfaat lebih diutamakan, sedangkan hadis itu kan jelas rawinya, jelas periwayatnya. Bahkan kalau periwayatnya itu harus yang bisa dipercaya dan lain sebagainya, tidak pernah berbohong dan lain sebagainya. Itu merupakan keunggulan hadis daripada kata-kata mutiara.
Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita catatkan sebagai rangkuman ngaji kita kali ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, dan semoga menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah berkahi untuk kita semua. Kita doakan bareng-bareng bersama-sama teman-teman, semoga Gus Baha senantiasa sehat, panjang umur, dan berkahi keberkahan, kesempatan untuk terus memberikan keilmuannya kepada kita semua, dan hingga kita bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha dan para ulama-ulama dan ulama lainnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.